صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 PBL ketiga akan membuat video penjelasan tentang 4 hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari berkenalan dengan 9 anggota kelompok kami. Saya Rain Aji Pamungkas nomor absen 26. Saya Prabu Bunggawa absen 22. Saya Nindya Fars Azhara absen 2. Saya Rafia Olekasi absen 29. Saya Andini Karina Agustin, absen 1. Saya Cahaya Melani Aulia absen 7. Saya Tiara Nandia, absen 34. Saya Bagus Indra Febriansa absen 5. Saya Nur Falaudin absen 21. Iman bagaikan pohon yang buahnya tak pernah berhenti dan setiap saat bisa dipetik untuk dinikmati. Apabila seseorang mukmin telah mampu mencerminkan dirinya sebagai pohon yang tak berhenti berbuah, maka setiap saat ia selalu beramal soleh. Oleh karena itu, dalam Al-Quran banyak ayat tentang iman dan amal soleh. Amal soleh merupakan salah satu buah keimanan dan merupakan dampak positif di antara dampak keimanan seseorang. Iman terdiri dari 77 cabang. Di antaranya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahbah, 2. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf, 3. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja, dan 4. Tawakal kepadanya. Simak video berikut ini. Hakikat mencintai Allah SWT. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, berarti merupakan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu 1. Mencintai Rasulullah SAW, 2. Mencintai Al-Quran, 3. Menjauhi perbuatan dosa, 4. Mendahului perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, 5. Tak gentar menghadapi hinaan, 6. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, 7. Membersihkan hati, 8. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina dzalamu id yarawunal adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Artinya, dan di antara manusia ada orang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf. Rasa takut merupakan ciri khas manusia. Ketakwaan sekaligus merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya pengetahuan tentang Rabbiyah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk takut kepadanya. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Dilihat dari ketaatannya kepada Allah. 2. Menjaga mulut dari perkataan bohong. 3. Menghindari iri dan dengki. 4. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. 5. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. 6. Menjauhi makanan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim
Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taranna sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusul anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja, menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat roja harus diiringi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Seseorang yang memiliki sifat roja akan memperoleh banyak manfaat, di antaranya adalah 1. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tenang dalam menghadapi kesulitan. 3. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menumbuhkan sifat optimis. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu atau yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini pula yang diajarkan kepada para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini menjadi bukti keberhasilan Nabi dalam memberikan contoh perilaku hidup yang diisi dengan tawakal. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat tawakal: 1. Tercukupinya semua keperluan. 2. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. 3. Tidak bisa dikuasai oleh setan. 4. Memperoleh nikmat yang tiada henti. 5. Menghargai hasil usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum ya'furuna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Artinya, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka atau Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padalah mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 30. Penamaan hakikat ini merupakan seruan pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat mengemban misi kenabian. Hakikat ini merupakan fondasi dan landasan utama dalam membangun peradaban utama Islam. Apabila hakikat sudah terendam dalam diri seorang
maka akan membawakan sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, hingga ia menjadi manusia dengan keberanian dan toleransi bersama.